Bukan berarti orang nggak boleh main sepeda, boleh aja dia. Tapi nggak ngajak pakai bikin grup, enggak. Kemudian ngajak orang diumumkan. Kalau dia sendiri nggak ada masalah untuk olahraga. Sekedarnya. Gimana seorang ustadz ngajak main moge sama jamaahnya? Ini kebodohan. Ajak orang untuk apa? Untuk ngaji. Ajak orang untuk sholat berjamaah. Ajak orang untuk baca kitab. Ajak orang baca Quran. Ajak orang untuk bertakwa kepada Allah, menjauhkan maksiat. Itu benar. Tapi ngajak orang untuk main, ini nggak benar. Pertanyaan tadi tentang orang yang dia punya sepeda yang banyak, bermain motor yang gede dan segala macam. Yang antum harus lihat, ayatnya tadi sudah saya sebutkan bahwa dunia ini Allah sebutkan dengan apa? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Bahwa dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Allah sebutkan demikian. Dunia ini permainan. Ini yang melakukan ini, semua jenis permainan yang menciptakan permainan-permainan siapa? Orang-orang kafir. Semua permainan. Islam itu cuma sedikit aja, tapi untuk persiapan apa? Perang, jihad fisabilillah. Nah, kita ini rata-rata permainan itu melalaikan atau tidak? Melalaikan. Inilah ibu nol. Kita jangan masuk di situ orang beriman. Dan antum perhatikan bahwa bukan berarti orang nggak boleh main sepeda, boleh aja dia. Tapi nggak ngajak pakai bikin grup, enggak. Kemudian ngajak orang diumumkan. Kalau dia sendiri nggak ada masalah untuk olahraga, sekedarnya. Tapi kemudian jadi bikin grup, kemudian jadi terkenal dia dengan grup sepedanya, kemudian dari mogenya. Ini udah orang dengan naik moge itu udah kelihatan. Antum lihat, antum naik motor biasa aja, itu ada tuh kebanggaan. Ada nggak ujub? Ada. Semakin gede, semakin ujub. Iya tidak? Itu semua manusia rasakan itu dalam kehidupan. Ketika dia naik mobilnya jelek atau motor jelek, itu biasa aja dia. Udah bagus nih kita mulai itu timbul tuh. Iya kan? Dan ini Allah sebut dalam Al-Quran bahwa dunia ini tempat berbangga-bangga manusia. Kita jangan. Dan yang Nabi khawatirkan kepada umatnya apa? Al-ujba, al-ujba. Karena itu termasuk minal muhlikat, membinasakan. Kemudian tentang permainan, ini banyak sebenarnya tentang permainan yang hilang di situ dengan permainan itu. Ada yang paling besar, yang sangat berharga bagi kita apa? Waktu. Waktu itu lebih berharga dari semua. Hilang tuh, habis waktu kita. Bukan hanya 10 menit, bukan 1 jam, kadang seharian dia main sepeda itu. Dan ditontonkan kepada manusia lagi. Kalau dia baca apa kitab gitu, dia sampaikan ilmu manfaat. Ini enggak. Ustadznya ikut di situ. Bahkan ustadznya naik moge lagi. Kapan bacanya dia? Kapan dia baca Qur'annya? Kapan dia baca kitabnya? Kapan baca kitab para ulama? Kapan dia teliti? Kapan dia bahas? Kapan itu? Orang beriman waktunya berharga, 1 menit berharga bagi dia. Yang wajib dia isikan, Allah berfirman, wal asr innal insan lafi khusr. Perhatikan waktu. Allah bersumpah dengan nama waktu, supaya kita perhatikan waktu, jangan buang-buang waktu. Makanya kata Ibnu Qayyim, yang banyak merusak manusia, yang pertama idha'atul waqti, yang kedua idha'atul qalbi. 2 tuh. Dalam kitabnya Al-Fawaid, yang banyak merusak manusia, yang pertama idha'atul waqti, yang kedua idha'atul qalbi. Idha'atul waqti, menyanyiakan waktu. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini. Kita ini udah lalai yang luar biasa kita ini. Baca Quran aja kadang-kadang juga nggak sampai 1 juz. Padahal Nabi suruh minimal sehari 1 juz, kalau bisa 2 juz, kalau bisa 3 juz sehari itu. Nabi yang suruh SAW hatamkan Quran sebulan. Kalau bisa 20 hari, kalau bisa 15 hari, kalau bisa 10 hari,
Kalau bisa seminggu. Kalau seminggu berarti berapa sehari? 4 juz. Kita dulu kurang. Jangan main-main lagi. Waktu kita udah banyak terbuang dengan kerjaan, dengan ngobrol, dengan segala macam lah sudah kesibukan dunia. Jangan ditambah lagi dengan main sepeda, main motor, moge. Nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya itu semuanya. Sedangkan Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Enggak bermanfaat ini. Apa yang dibanggakan dengan motor, apa yang dibanggakan dengan sepeda, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaat sama sekali. Antum ajak orang untuk apa? Untuk baca Quran. Antum ajak orang untuk baca kitab. Antum ajak orang untuk baca buku. Antum ajak orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan bermain-main. Ini kehidupan yang enggak ada manfaat sama sekali ini. Bahkan ngajak orang untuk berbuat dosa nantinya. Karena buang waktu merupakan petaka yang besar, idaatul waktu. Yang kedua, idaatul qalbi, menyanyikan hati. Hatinya lalai nanti dengan permainan. Padahal kita harus hati ini ar-raja wal khauf, mengharap kepada Allah dengan apa? Dengan ketaatan dan takut kepada siksa Allah dengan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Orang beriman seperti itu hatinya. Jangan sampai menyiapkan hati kita. Bab hati itu harus diisi dengan yang bermanfaat dan zuhud dengan dunia. Ingat, idaatul qalbi itu dia nggak zuhud dengan dunia. Apalagi tadi disebutkan sepedanya banyak, sepeda banyak. Untuk apa? Apa manfaatnya? Dijual sepeda itu kemudian disedekahkan buat masjid atau buat pondok, manfaat. Atau tolong orang fakir miskin. Masih banyak jutaan fakir miskin yang perlu kita bantu. Banyak teman-teman kita yang sama-sama ngaji nih sekarang aja banyak yang susah, yang wajib kita bantu, Kok ini kumpulkan sepeda? Saya pernah ke satu tempat diundang di luar kota, dia koleksi sepeda. Saya bilang, buat apa koleksi sepeda, nggak ada manfaatnya. Zuhud artinya tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Nggak ada manfaat di akhirat. Sepeda ini antum jual semuanya, kemudian yang antum pakai aja paling satu atau dua, yang lain yang sekian banyak koleksi antum jual, uangnya sedekahkan. Itu sedekah jariyah yang akan mengalir sama antum di akhirat. Itu harus sampaikan. Kita kalau ngelihat gitu sampaikan kepada, jangan diam, jangan si ustadz tuh kasih fasilitas diam, nggak ngomong. Kita harus sampaikan bahwa ini nggak benar perbuatan ini, melanggar syariat. Bapak jual semuanya, pakai uang ini untuk ibadah haji, untuk umroh, keluarkan zakatnya, kemudian juga sedekah kepada orang miskin, sumbang masjid. Ini sepeda ini itu kalau dikumpulkan miliaran tuh harganya, miliaran. Koleksinya masya Allah, ini miliaran. Asal bangun masjid manfaat, sepeda nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi ini banyak yang seperti ini yang harus ditinggalkan. Jadi pertanyaan yang tadi itu udah banyak pelanggarannya dia. Dari segi syariat udah melanggar itu. Karena mengumpulkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Dan kita mengerjakan juga yang tadi sebutkan nggak ada manfaatnya gitu. Orang bermain-main nggak ada masalah, dia sendiri main-main. Dalam artian dia untuk hiburan dirinya, dia pengen olahraga, boleh aja. Tapi ngajak kelompok, nah ini nggak benar. Majelis taklim lagi diajak sama dia. Ini kebodohan. Gimana seorang ustadz ngajak main moge sama jamaahnya? Ini kebodohan. Ajak orang untuk apa? Untuk ngaji, ajak orang untuk sholat berjamaah, ajak orang untuk baca kitab, ajak orang baca Quran, ajak orang untuk bertakwa kepada Allah, menjauhkan maksiat. Itu benar. Tapi ngajak orang untuk main, ini nggak benar. Sekarang udah banyak, kalau itu nanti dibolehkan, nanti timbul lagi tuh sepak bola. Aduh, sepak bola udah banyak mafsadanya, sepak bola ini udah banyak kerusakannya. Ada lagi, udah gitu dikasih embel-embel sepak bola sunnah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Benar-benar keterlaluan dah. Ini ngerusak dakwah, ini yang begini ngerusak dakwah. Harus diingatkan. Jadi yang tinggal di mana tuh ya, kalau nggak salah di Bandung itu yang di Bandung jangan diem. Setiap ada yang melanggar syariat antum tegur, karena ini ngerusak dakwah. Sepeda sunnah, ini sunnah. Berarti yang nggak main sepeda bid'ah nanti. Ini nggak benar, ini udah nggak waras ini. Jadi udah banyak hal yang nggak beres, jangan kita biarkan. Antum harus sampaikan kebenaran.
Karena agama ini amar ma'ruf nahi mungkar, jangan dibiarkan. Bahwa itu akan merusak dakwah. Ini orang-orang yang merusak, orang yang nggak berilmu itu yang merusak dakwah. Dai-dai yang dakwanya nggak baca kitab, nggak baca buku, nggak baca apa dakwah, itu nggak ngerusak. Itu yang disebut oleh para ulama tentang saya. Jadi hati-hati tuh yang seperti itu, hati-hati. Jangan diikut, jangan ditiru. Yang salah jangan ditiru. Jadi harus diingatkan. Jangan ditontonkan kepada jamaah, jangan. Kesian orang-orang awam, banyak orang nggak makan, nggak punya apa-apa. Antum berbangga dengan moge, dengan sepeda yang harganya 50 juta sampai lebih dari itu. Banyak yang nggak makan, jamaah kita banyak yang susah. Apa antum nggak dosa nanti di depan Allah kiamat? Yang paling besar lagi, antum buang-buang waktu gitu, ngajak orang untuk buang-buang waktu, ngajak orang kepada hal yang tidak bermanfaat. Dan antum tasyabbu dengan orang-orang kafir dengan banyak permainan.